Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daufakan Abdul Zafran dari kelas 9A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Indonesia. A. Kerajaan Islam di Sumatera. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama di Sumatera, didirikan oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh. Samudra Pasai dikuasai oleh dua dinasti Meroe Cair. Dinasti Meroe Cair didirikan oleh Meroe Cair bergelar Niaga. Raja Mahmud Syah 1042 sampai 1078 Masehi. Setelah Meroe Cair wafat, digantikan oleh Maharaja Mansur Syah berkuasa dari 1078 sampai 1123 Masehi. Pengganti Maharaja Mansur Syah adalah Maharaja Gisasuddin Syah 1133 sampai 1155 Masehi. Raja selanjutnya adalah Merwahnoi atau Maharaja Nuruddin 1155 sampai 1210 Masehi. Dinasti Merwasilu. Raja pertama dinasti ini adalah Merwasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh 1285 sampai 1297 Masehi. Kemudian Sultan Muhammad Malik Zahir 1297 sampai 1326 Masehi. Sultan Mahmud Malik Zahir 1326 sampai 1345 Masehi. Sultan Mansur Malik Zahir 1345 sampai 1346 Masehi. Sultan Ahmad Malik Zahir 1346 sampai 1383 Masehi. Samudra Pasai runtuh setelah ditaklukkan Portugal tahun 1521 Masehi. 2. Kerajaan Malaka berdiri sekitar tahun 1400 Masehi. Prasmewara adalah raja yang beragama Hindu. Ia mengganti namanya Iskandar Syah 1400 sampai 1414 Masehi. Setelah memeluk Islam, ia lalu digantikan oleh Sultan Muhammad Iskandar Syah, dan raja-raja lainnya adalah Sultan Muzaffar Syah, Sultan Mansur Syah, Sultan Alauddin Syah, dan Sultan Mahfud Syah. Kerajaan Aceh Darussalam. Berikut beberapa raja Aceh Darussalam. A. Ali Mugayat Syah. Dia merupakan pendiri kerajaan Aceh sekaligus raja pertama pada tahun 1520 Masehi. Aceh berhasil menguasai Pasai, Deli, dan Aru. B. Sultan Salahuddin. Tahta kerajaan Aceh beralih ke putra Ali Mugayat Syah, yaitu Sultan Salahuddin. C. Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Huhar. Ia merebut kekuasaan Sultan Salahuddin karena lemahnya pemerintahan. Ia aktif menyebarkan pengaruh Islam dengan mengirim ahli dakwah ke Jawa, salah satunya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. D. Sultan Iskandar Muda. Kerajaan Aceh kembali mengalami perkembangan pesat dan mencapai masa keemasan. Struktur pemerintahan kerajaan Aceh dibentuk Sultan Iskandar Muda. Struktur kekuasaan kerajaan Aceh dibagi menjadi dua wilayah, yaitu kaum bangsawan dan alim ulama. E. Sultan Iskandar Sani. Ia naik tahta pada tahun 1636 Masehi. Pemerintahan Sultan Iskandar Sani tidak berlangsung lama karena wafat pada tahun 1641 Masehi. B. Kerajaan Islam di Jawa. 1. Kerajaan Demak. Sultan pertama adalah Raden Patah yang merupakan Raja Bahit Brawijaya. Kemudian diteruskan Pati Unus dan Sultan Trenggana pada tahun 1512 dan 1513 Masehi. Di bawah pemimpin Adipati Unus, Demak dengan kekuatan 90 buah jung dan 12.000 tentara berusaha membebaskan Malaka dan Portugis.
Adipati Unus digantikan oleh Sultan Trenggana melalui perebutan tahta yang dengan Pangeran Sekar Sedalepen. Kerajaan Demak mengalami kemunduran setelah wafatnya Sultan Trenggana 1546 Masehi. 2. Kerajaan Panjang berdiri setelah Kerajaan Demak runtuh, didirikan tahun 1546 Masehi oleh Sultan Hadiwijaya. 3. Kerajaan Mataram berdiri tahun 1586 Masehi dengan raja pertamanya Sutawijaya dengan bergelar Penembahan Senopati. Penembahan Senopati diganti putra Mas Jolang. Ia terkenal dengan Penembahan Seda ing Krapyak 1601 sampai 1613 Masehi. Raja Mataram berikutnya Sultan Agung Hanyokrokusumo memerintah dari 1613 sampai 1645 Masehi. Berikut keberhasilan Sultan Agung. A. Sektor ekonomi. Mataram dijadikan sebagai negara agraris, didukung oleh hasil bumi yang melimpah berupa beras. B. Sektor kebudayaan, berhasil membuat kalender Jawa. C. Sektor seni sastra, mengarang kitab sastra gending. D. Sektor arsitektur, berhasil membangun keraton Mataram di Kertasuma dan setinggi Yogyakarta tahun 1614 Masehi dan 1625 Masehi. Pada tahun 1813 Masehi, Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kerajaan Pakualaman. Pakualaman dipimpin Paku Alam yang semula adipati Kesultanan Yogyakarta. Dengan demikian, Kerajaan Mataram terpecah menjadi 4, Kesultanan Yogyakarta, Kasunan, Surakarta, Mangkunegaran, dan Paku Alam. 4. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Kesultanan Cirebon berkembang sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Jawa Barat tahun 1570 Masehi. Sunan Gunung Jati wafat dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. 5. Kerajaan Banten. Pada tahun 1552 Masehi, Fathahillah menyerahkan pemerintahan pada Hasanuddin. Di bawah pemimpin Hasanuddin, Banten berkembang pesat, wilayahnya meluas sampai Lampung, Bengkulu, dan Palembang. C. Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Goa Talu, Makassar adalah dua kerajaan yang berhubungan baik. Raja Goa, Kareng Tunigalo, memeluk Islam dan memakai gelar Sultan Alauddin Awalul Islam 1605 sampai 1638 Masehi. Sultan Alauddin wafat diteruskan oleh Sultan Muhammad Said 1638 sampai 1653 Masehi. Penguasa berikutnya adalah Sultan Hasanuddin 1653 Masehi. Ia berhasil membangun Makassar sebagai kerajaan yang menguasai perdagangan. Kerajaan Islam di Maluku. Pada abad 15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke sana. Setelah Islam diterima, muncul 4 kerajaan Islam di Maluku, yaitu Kesultanan Ternate dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin 1486 sampai 1500 Masehi. Kesultanan Tidore oleh Sultan Mansur, Kesultanan Jailolo oleh Sultan Carajati, dan Kesultanan Bacan oleh Sultan Kaicil Buko. Persaingan antara Ternate dan Tidore dalam perdagangan dan menimbulkan